kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup Senggol akan menyampaikan presentasi tentang diskusi ini. Sebelumnya, ya. Sebelumnya kita lihat dulu, walaupun tadi belum latihan, yakinlah pasti bisa. Itulah hebatnya kami, nggak latihan, pasti bisa. Modal nekat dan yakin. Oh, nek, betul nekat. Mau bisa. Ya. Grup Senggol, Senggol kanan, Senggol kiri. Jos, jos, jos. Orang nanti menjadi ya. Ayo ready, grup Senggol, Senggol kanan, Senggol kiri, jos, 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 buya. Terima kasih. Ketika kita kumpul ya seperti kalau saya pas abadinya tahun TK agar pak pengawas suruh pas lah ya. Oh iya kelas 1. Baiklah, hasil diskusi dari kami kelompok Senggol, orang provokator tapi Senggol, yaitu untuk memindah apa yang ada di tadi di plastik ya, suruh dipindah-pindah katanya. Yang pertama tentang kematangan emosi yang cukup untuk berkegiatan di lingkungan belajar. Yang pertama yaitu anak mengenal dan menyebutkan nama-nama emosi. Karena di sini mengenal dan menyebutkan, saya letakkan di yang paling mudah. Kemudian berikutnya, anak mampu membedakan ragam ekspresi emosi menggunakan objek yang konkret. Setelah mengenal menyebutkan, maka tahapan berikutnya dapat membedakan ini A, ini B, dan seterusnya. Setelah itu lagi anak mengekspresikan emosi dalam berbagai bentuk. Setelah bisa membedakan ini baik, ini buruk, maka dia bisa mengekspresikan kalau baik seperti ini, kalau buruk seperti ini. Setelah itu yang terakhir, yang paling tinggi, anak memberikan respon atau dapat dapat dalam bentuk verbal maupun non verbal yang sesuai terhadap ekspresi emosi orang lain. Ya, setelah mengekspresikan maka bisa memberikan respon. Ya, itu ekspresinya betul, sesuai, baik, bagus dan sebagainya. Ini di tingkatan yang paling tinggi. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri yang memadai untuk dapat berpartisipasi di lingkungan sekolah secara mandiri. Yang pertama, anak berpartisipasi aktif, membersihkan diri sendiri dan lingkungannya. Ini yang paling mudah. Dia hanya berpartisipasi aktif, ya. Diminta untuk mandi, oke. Diminta untuk membersihkan lingkungannya, dia mau. Hanya berpartisipasi dulu. Setelah itu yang kedua, anak melakukan kegiatan bina diri, contohnya bersih diri, BAB, mencuci. Setelah dia berpartisipasi aktif, maka dia akan melakukan tanpa mungkin adanya perintah ataupun bimbingan, tapi dia bisa. Nah, kemudian yang berikutnya, anak melakukan kegiatan bina diri, contohnya bersih diri secara mandiri. Kalau tadi itu dengan bantuan orang dewasa dulu yang atas. Setelah dibantu oleh orang dewasa, tingkatan yang berikutnya secara mandiri. Yang terakhir, anak membuat hasil karya secara berkelompok.
bisa membuat hasil karya. Yang terakhir, kematangan kognitif yang cukup untuk melakukan kegiatan belajar seperti dasar literasi, numerisasi, serta pemahaman dasar mengenai cara dunia bekerja. Yang pertama yaitu anak dapat menyebutkan karakteristik diri yang bersih. Menyebutkan berarti paling mudah, hanya menyebutkan. Yang berikutnya, anak aktif melakukan eksplorasi terhadap lingkungan. Aktif melakukan eksplorasi. Yang berikutnya, anak menemukan persamaan dan perbedaan. Setelah eksplorasi, dia menemukan persamaan dan perbedaan. Dan yang terakhir adalah anak secara mandiri mencoba melakukan hal baru yang ada di lingkungannya. Setelah menemukan persamaan perbedaan, mereka akan melakukan hal-hal yang baru. Itulah akan yang paling tinggi. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok Senggol. Terima kasih. Semoga tidak ada tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kan tidak ada yang salah karena semuanya punya persepsi masing-masing. Oke. Tadi kelompok 4, 5 paling introvert ya di antara kelompoknya, kelompok paling pendiam. Jadi mau latihan ya dulu ya Bu Enda. Ya, 1 menit. Bapak Ibu, saya pimpin ya kelompok 5. Kelompok 5 itu namanya kelompok gemoy. Gemoy ya, karena di kelompok 5 banyak yang gemoy-gemoy ya, termasuk Pak Wardi mungkin. Iya. Lagunya seperti ini nggih, 1 menit nggih. Mana di mana kelompok paling oke. Kelompok paling oke ada di kelompok 5. Kelompok 5 oke. Kelompok 5 keren. Kelompok 5 semuanya gimana tadi? Jaring. Ya. Semuanya ya, katanya kelompok lenjeh katanya Pak orang Bapak. Oke, kelompok gemoy mana di mana kelompok paling oke. Kelompok paling oke ada di kelompok 5. Kelompok 5 oke. Kelompok 5 keren. Kelompok 5 kelompok paling gemoy ya. Terlihat ya Pak betapa pendiamnya kalau kegiatan di lingkungan belajar. Yang pertama itu yang paling mudah adalah anak mengekspresikan emosi dalam berbagai bentuk nih. Ketika dia marah, dia menangis. Ketika dia senang, dia tertawa. Ketika dia membahasakan cinta juga bisa seperti itu. Terus selanjutnya yaitu anak secara mandiri mencoba melakukan hal baru yang ada di lingkungan. Karena tidak semua anak itu mudah melakukan hal baru. Terus yang ketiga, anak memberikan respon atau dapat dalam bentuk verbal maupun non-verbal yang sesuai terhadap ekspresi emosi orang lain. Yang kedua, pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri yang memadai. Yang pertama itu anak melakukan kegiatan bina diri dengan bantuan orang dewasa. Nah, yang kedua setelah bantuan orang dewasa dapat melakukan secara mandiri. Selanjutnya, anak berpartisipasi aktif membersihkan diri sendiri dan lingkungan. Terus aktif melakukan eksplorasi lingkungan dan anak membuat hasil karya secara berkelompok. Di kematangan kognitif, anak dapat menyebutkan karakteristik diri yang bersih. Terus anak mengenal dan menyebutkan nama-nama emosi. Anak menemukan persamaan dan perbedaan atas informasi yang diterima dan yang terakhir itu anak mampu membedakan ragam ekspresi emosi menggunakan objek kognitif. Demikian kerjasama dari kelompok yang introvert ini.
menghasilkan salah yang maksimal. Demikian benar wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok Gemoy, ya. Gemoy. Ya. Baik Bapak Ibu, saya yakin setiap kelompok akan berbeda-beda cara menurunkan, cara mengelompokkannya, karena sesuai persepsi masing-masing. Sekarang kita lihat contekannya nih Bapak Ibu. Jadi asli nih, itu yang termasuk emosi itu yang mana, bagaimana urutannya, begitu ya. Kita lihat yang sebenarnya Bu Ani. Dibaca ya.